Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Sorry kalau Suntana jarang banget bikin video karena ya you know lah. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Suntana berharap apa yang Suntana sampaikan setiap videonya itu bisa memberikan kalian bisa memberikan manfaat kepada kalian semua, khususnya untuk Suntana sendiri, untuk mengupgrade pemahaman, pengetahuan berbagai macam tentang UT, khususnya untuk kalian semua yang merupakan mahasiswa UT ataupun yang mau baru daftar ke UT. Oke, pada video kali ini sesuai yang ada pada judul, hari ini Suntana akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan ataupun masalah-masalah yang ada dalam proses registrasi mata kuliah. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu masa-masanya registrasi mata kuliah, baik itu SIPAS dan non-SIPAS. Jadi masanya itu sampai 1 Maret ya, sekarang ada perpanjangan. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan registrasi mata kuliah, silahkan kalian melakukan registrasi mata kuliah. Nah, berikut Suntana sampaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa menjadi perhatian, karena biasanya masalah-masalah yang akan Suntana sampaikan ini berdampak pada hal-hal yang sangat krusial di saat kalian menempuh mata kuliah tersebut. Paling kalau di awal, bagi teman-teman yang belum bisa melakukan registrasi mata kuliah, kalian berarti cek dulu di peragaan data pribadi kalian di akun sia.ut.ac.id kalian. Biasanya dia statusnya DS. DS itu biasanya administrasi persyaratan kurang ataupun gak lengkap ataupun harus di-upgrade lagi datanya. Nah, biasanya bagi mereka yang akun SIA-nya terlebih di status DP-nya itu DS, kalian bisa cek langsung pada menu peragaan data pribadinya, ada menu pemberkasan ya. Kan ada data pribadi, pemberkasan, sama informasi kontak kalau nggak salah. Nah, pada menu pemberkasan silahkan kalian klik. Di sana ada kelihatan, kan ada persyaratan tuh, misalnya ijazah, fotokopi legalisin, dan lain sebagainya. Dilihat yang warna hijau itu artinya kalian harus scan ulang. Kalau warna merah silahkan kalian juga berkasnya salah, silahkan upload ulang. Terus kalau biru itu udah sesuai ya, itu kalau biru berarti statusnya udah DA. Tapi kalau misal dia merah, kuning, atau orange, maka itu masih DS ya biasanya. Nah, kalau yang oranye itu biasanya kan tulisannya itu masih validasi berkas oleh BAKP Pusat. Nah, untuk mempercepat proses validasi BAKP itu, silakan teman-teman ajukan aduan di website Halo UT ya, bukan ke Halo UT-nya, karena kalau di pusat itu sedang WFH ya. Jadi silakan kalian masuk ke website www.halo-ut.ac.id. Nah, silakan kalian bikin tiket pengaduan, mohon berkas saya untuk divalidasi karena saya mau melakukan registrasi mata kuliah. Seperti itu aja isinya ya. Nah, itu permasalahan yang pertama. Jadi banyak mereka mahasiswa yang belum bisa melakukan registrasi mata kuliah karena statusnya DS. Ataupun ada juga permasalahannya itu dia nggak bisa melakukan registrasi mata kuliah karena statusnya nonaktif. Nonaktif itu biasanya apa? Udah lama banget nggak registrasi mata kuliah, jadi sama UT itu dia otomatis menjadi nonaktif. Nah, untuk mengaktifkannya biasanya kalian sama ya, sama yang DS tadi, biasanya harus mengupload ulang si berkas yang disyaratkan. Nanti kelihatan biasanya KTP sama ijazah sih kalau yang nonaktif biasanya, tapi ada juga yang transkrip nilai dan lain sebagainya. Pokoknya silakan upload berkas yang disyaratkan aja. Terus permasalahan selanjutnya, untuk permasalahan yang tidak bisa registrasi mata kuliah itu udah terselesaikan. Mungkin ada juga permasalahan yang kalian itu mau registrasi online tapi status SIA-nya itu masih calon mahasiswa. Kalau untuk itu silahkan kalian cek video ini, ada di bawah ya, video-video sebelumnya ada akun mahasiswa, calon mahasiswa, akun SIA masih calon mahasiswa, itu ada penjelasannya seperti apa. Tapi kalau udah akunnya aman tapi tidak bisa registrasi mata kuliah karena DS tadi udah dijelaskan. Idealnya kalau registrasi mata kuliah sebenarnya itu disarankan itu setelah nunggu nilai ya, setelah nunggu nilai yang semester kemarin muncul. Tapi dilema juga nih, karena kalau kita lama registrasi mata kuliah, si buku kan sekarang itu dikirim ya. Bagi teman-teman yang udah registrasi mata kuliah, udah bayar, buku itu sudah dapat biasanya 2 minggu sampai 3 minggu setelah pembayaran. Kalau kita registrasinya lama, berarti bukunya juga kita akan dapatkan lama. Jadi memang kalau kita sudah paham seluk-beluk tentang tata cara registrasi mata kuliah, silakan aja lakukan registrasi mata kuliah. Terlebih untuk program SIPAS, sistem paket semester. Itu kan mata kuliahnya sudah ditentukan tuh. Jadi kalian tinggal klik cari aja, nanti mata kuliahnya muncul, tinggal pilih lokasi ujian, simpan di link paket, billingnya keluar, dan silakan bayar. Nah, sebenarnya sebelum pembayaran,
Suntana mohon kalian untuk ngecek dulu si daftar mata kuliahnya itu. Yang namanya sistem tidak 100% aman, stabil ya. Jadi ada kala dia mata kuliahnya itu tidak sesuai dengan mata kuliah kita ataupun meskipun paket. Makanya itu kalian itu diharapkan wajib yang namanya pegang katalog kurikulum. Kalau yang belum dapat, silakan download dulu di website UT ya, di www.ut.ac.id/katalog, ada katalog kurikulum. Silakan kalian cocokkan daftar mata kuliah yang di semester berapa misalnya. Lihat dulu sama hasil registrasi mata kuliah kalian. Kalau cocok berarti silakan bayar. Kalau nggak cocok silakan lapor ke UT asalnya, oke? Tadi kan yang SIPAS. Sekarang kalau non SIPAS, untuk non SIPAS kalian disyaratkan kalian diharapkan mengetahui dulu daftar mata kuliah yang kalian itu sudah ambil sebelumnya, karena banyak kasus ya dia itu mau meregistrasikan mata kuliah, ternyata mata kuliah yang diregistrasikan semester ini itu udah pernah diambil, jadi double, rugi uang, rugi waktu gitu kan ya, padahal kan bisa dipakai untuk mata kuliah yang belum diambil sama sekali. Nah itu banyak kejadian ya, karena si sistem UT itu tidak ada alert ya, perhatian, misalnya Anda sudah meregistrasikan mata kuliah ini, biasanya enggak. Jadi untuk yang non SIPAS, maka dari itu kalian silakan print LKAM dulu, mau nunggu nilai dulu silakan. Kalaupun enggak nunggu nilai juga, selama kalian udah pasti mau ngambil mata kuliah apa aja, kalian silakan pilih aja langsung registrasi mata kuliah. Cuma tadi mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, kalian tandai ya di daftar katalog kurikulumnya, ini udah diambil, ini udah diambil, ini E berarti bisa diulang. Kalau udah ABC aman sebenarnya ya. D aman, cuman kalau mau diulang silakan biar IPK-nya lebih tinggi. Oke, itu permasalahan yang non SIPAS biasanya. Terus permasalahan selanjutnya itu kebanyakan untuk yang non SIPAS, kadang dia saat registrasi mata kuliah si bahan ajarnya atau si rektutornya itu tidak dicentang, suka ada tuh digeser-geser, apalagi kalau di HP ya biasanya kan si tampilan layar itu terbatas. Silakan kalian geser-geser dulu tuh kanan atau ke kiri, ada di rektuton. Centang setiap mata kuliah itu pasti ada tawaran rektutonnya. Rektuton itu apa sih? Itu tuh meregistrasikan untuk tutorial online nanti. Jadi kalau kalian udah registrasi mata kuliah, udah bayar, tapi si rektuton itu saat registrasi mata kuliah itu belum dicentang, kalian nanti tidak bisa ikut tutorial online dan nanti menyesal biasanya. Nah, kalau sekarang kalian posisinya udah bayar, kalian lupa tuh rektuton gak dicentang, itu kalian bisa, kalau misalnya bisa sendiri cari menu di SIA itu ada ada rektuton ya, update rektuton. Nah kalian di situ, tapi kalau susah lapor aja ke UPBJJ kalian masing-masing untuk dibantu dicentangkan si rektutonnya gitu aja, bilang saya belum rektuton gitu kan ya gitu. Terus permasalahan dalam registrasi mata kuliah biasanya itu apa ya, lagi-lagi non SIPAS. Biasanya kadang si sistem itu dia suka lolos ya. Sebagaimana kita ketahui, batas SKS yang diambil per semesternya itu maksimal 24 SKS. Hati-hati, terkadang ada suatu kasus si SKS yang kita ambil itu udah lebih dari 24 SKS tapi bisa lolos. Nah itu hati-hati, nanti ada kasus bahkan tidak bisa ikut ujian karena SKS itu kelebihan dan semua nggak bisa ikut ujian ya, sayang sekali gitu kan ya. Maka hati-hati, pokoknya batas pengambilan SKS itu baik yang belum pernah diambil ataupun sama yang ulang itu sampai dengan 24 SKS. Oke? Nah paling itu ya permasalahan registrasi mata kuliah. Bagi teman-teman yang belum tahu tata caranya registrasi mata kuliah seperti apa, silakan tonton video Suntana sebelumnya, ada tata cara registrasi mata kuliah yang baik benar. Insya Allah ya Suntana sudah sesuai dengan ketentuan yang memang seharusnya seperti itu. Ya begitulah. Paling satu lagi teman-teman, untuk bahan ajar, untuk yang SIPAS non TTM sama non SIPAS itu kan bahan ajarnya dikirim. Biasanya itu dikirim itu 2 minggu sampai 3 minggu setelah kalian membayar si lembar informasi pembayaran tersebut atau si form registrasi itu. Nah, di sana kan itu kan di SIA tuh suka ada tracking bahan ajar ya. Terkadang si tracking itu nggak bisa digunain ya teman-teman. Mohon maaf, mungkin belum ke-update sama OT-nya atau seperti apa. Tapi ada juga dia yang si resinya itu dikirim sama si jasa pengirimannya itu langsung ke WA kalian atau ke SMS kalian. Nah, itu bisa biasanya. Cuman pokoknya kalau misal belum datang, tungguin aja, maksimal itu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu setelah batas kalian membayar, setelah kalian membayar registrasi mata kuliah tersebut. Kalau misal lama, kembali lagi aduin aja ke halo-ut.ac.id. Baik, mungkin itu permasalahan dalam registrasi mata kuliah. Sebenarnya yang paling fatal itu dia
kalau udah bayar ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misal kalian belum bayar si mata kuliah tersebut, misal ada mata kuliah yang sudah pernah diambil mau diganti, itu bisa. Kayak yang SIPAS mau pilih lokasi ujiannya mau diganti, itu bisa sebelum dibayar. Kalian bisa masuk ke menu registrasi mata kuliah lagi, ada daftar billing, di sana kan ada cetak sama drop. Nah, kalian drop itu artinya menggagalkan registrasi mata kuliah kalian sebelumnya. Tapi kalau udah lunas biasanya udah nggak bisa di drop, dan itu sudah ya udah seadanya aja. Kalau misal alamatnya salah, oh iya, satu lagi tuh, dalam alamat pengiriman. Kalau yang mereka nonton video Suntana pasti udah tahu, cuman mungkin kalian baru nonton video ini. Untuk alamat pengiriman itu kan di awal itu kalian harus diisi alamat alternatif sama alamat rumah tuh. Nah, Suntana sarankan isi alamat pengiriman itu samain aja. Jadi pokoknya kalian mau dikirim bukunya itu kemana, sama aja, alamat rumahnya mana, alamat alternatifnya mana. Terkadang ada satu kasus, sebenarnya kita itu bisa milih mau dikirim ke alamat rumah atau ke alamat alternatif. Cuman terkadang si sistem itu tidak bisa menyimpan apa yang kita inginkan. Nah, jadi dia random aja ngirimnya, nggak tahu kemana. Kita maunya ke alamat rumah, tahu-tahu ke alamat alternatif deh. Oke, seperti itu. Baik, mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan, ataupun apabila ada permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, silahkan komentar di bawah. Insya Allah selama Suntana bisa jawab, insya Allah jawab. Kalau enggak, mohon ditunggu karena lagi sibuk ya. Sibuk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.